Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Askayi, oke. Ya, gimana Bang Askayi? Gimana apanya sekarang nih? Ya, saya Apanya kan gimana? Kristen. Saya kan Terus? Kristen, Anda kan Muslim. Nah, Lalu? banyak saudara-saudara Muslim, kalian-kalian yang Muslim ini mengatakan kalian Kristen ini menuhankan Yesus, manusia kok dituhankan. Ya, Sudah tahu Yesus dan- itu utusan dan malah itu- dituhan. Sebentar katanya lagi ngomong. Apakah boleh saya bicara? Oh, silakan. Saya konfirmasi dulu, jangan-jangan saya salah. Betul atau tidak yang demikian itu, bahwa umat Muslim sering sekali ngomong sama orang Kristen, "Hei Kristen, kenapa kamu menuhankan Yesus?" Saya konfirmasi dulu, benar atau tidak? Ya benar dong, benar. Benar. Sangat benar sekali. Pertanyaan saya begini, kenapa kalian tidak suka kalau kami menuhankan Yesus? Masa kalian mau kami menuhankan Muhammad seperti kalian? Bukan Mas begini. Oke, kamu bertanya, sudah bisa saya menjawab. Silakan. Nah, jadi narasi kamu itu jangan memframing kalau kami itu tidak suka kalian menyembah Yesus. Kalau Kalian tidak suka, menyembah kenapa Yesus kalian itu- mengatakan mengapa kau menuhankan manusia? Menyembah Yesus itu ya urusan kalian, karena kami diajarkan lakum dinukum waliyadin. Makanya bisa saya menjawab, jangan dipotong. Silakan. Makanya kalian orang-orang Kristen minoritas itu sangat bahagia hidup di Indonesia. Karena ketika hari Minggu kalian bebas berlalu lalang, berboncengan suami istri ke gereja, naik angkot Terus dengan bom wajah meledak, gembira, ya kan? dengan Terus ada wajah orang bubarin gembira. gereja, ya kan? Dan Bubarin kami- orang lagi Jangan kebaktian. bisa saya menjawab, jangan Silakan, dipotong. Silakan. Dan kami orang-orang Islam itu tidak pernah mengganggu kalian. Kalian dengan wajah bahagia pergi hari Minggu, pulang sore, dari jam 8, jam 9, jam 10, sampai hari ibadah malam. Kami pun tidak mengganggu itu. Makanya kalian bersyukur tinggal di sini, amat bahagia. Memang ada beberapa kasus gereja itu dibubarkan karena kalian tidak taat kepada aturan NKRI. Kami sebagai penjaga NKRI harus memberantas orang-orang yang tidak ikut aturan, seperti membangun gereja dengan cara manipulatif, data-data fiktif, ngumpul KTP, bagi-bagi sembako. Ternyata disuruh tanda tangan itu diajukan ke menteri bahwasanya masyarakat mendukung gitu. Itu kan memanipulatif. Sudah. Kalau yang lainnya kalian bahagia hidup di Indonesia, bebas ke gereja kemanapun Sudah tanpa ada belum? gangguan. Ya sudah, silahkan. Baik, saya tanggapi lagi. Jadi alasan kenapa kalian mengatakan atau bertanya kepada kami, mengapa kau tuhankan manusia itu adalah ungkapan protes, ungkapan tidak senang, atau ungkapan apa? Itu tidak ada orang-orang Islam. Boleh saya menjawab, jangan dipotong. Saya diam kok. Mana ada ini? Askayi, dengar ya. Gini. Sebentar, biar saya klarifikasi, biar kita nggak muter-muter. Tadi kan saya tanya, saya konfirmasi. Benarkah Bang Askayi bahwa umat Muslim protes, keberatan? Tidak, Kalau kita tidak saya protes. belum selesai bicara. Oke. Bentar. Benarkah kalian bertanya atau mempertanyakan, "Hei Kristen, kenapa kamu menuhankan Yesus? Kenapa kamu menuhankan manusia?" Coba, ungkapan pertanyaan itu ungkapan protes atau tidak? Itu bukan ungkapan protes, tetapi itu hanya terjadi di forum-forum perdebatan. Kita tidak pernah mendatangi. Kita Oke, tidak. coba dengarkan ini. Dengarkan. Enggak. Apakah ini forum perdebatan? Kita cek. Apakah ini forum perdebatan? Coba ya, lihat, Apa dengarkan. yang kamu tunjukkan?
Kok jadi muter lagu Bang Roma? Tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu. Tenang, tenang, sabar, sabar. Sabar ya, sabar. Biar kena copyright yang ngopi. Sabar, sabar, tenang, tenang ya. Cepat, lama kali. Kita minum. Oh, kita cepetin. Mana? Sabar, sabar. Masa lagi jadi muter Pelan, lagu? tenang, sabar ya, sabar. Mengapa kau Tuhankan manusia? Nah, mengapa kau Tuhankan manusia? Coba aku tanya dulu. Kenapa ada lagu kayak begitu? Karena Ya, kalian tanya tidak sama- sebentar. Ya tanya lah sama Roma. Tanya sama Roma. Jangan Roma, digeneralisir. sebentar. Roma Irama Coba dulu. terinspirasi dari mana? Kok tanya sama saya? Nah, Coba tanya sama Roma. baik, begini. Saya mau kasih tahu. Roma itu terinspirasi dari ajaran agama Islam. Makanya kalian tiap hari ngomong sama kami, "Hei Kristen, kenapa kau Tuhankan Yesus?" Saya cuma tanya gini, kenapa kalian keberatan kami menuhankan Yesus? Masa kamu maunya kami menuhankan Muhammad kayak kalian? Udah selesai. Silakan. Di mana kita ada keberatan kalau kalian menyembah manusia? Itu kenapa ada lagu? Itu kan dia berdakwah karena di dalam Islam itu, di dalam Terus kenapa di dalam kalian Islam kok ada itu- lagu begitu? Boleh saya Karena menjawab? kalian tidak senang kami menuhankan Yesus, kalian senangnya kami Boleh saya menuhankan Muhammad kayak menjawab? kalian. Boleh saya Gimana? menjawab? Boleh saya Silakan. menjawab? Nah, Hmm. jadi masalah kalian menyembah manusia itu adalah urusan kalian. Tetapi kami sebagai umat Islam wajib untuk berdakwah agar jangan ada orang-orang Islam yang mengikut kalian untuk menyembah manusia. Baik, kita sudah dapat poinnya sekarang. Nah. Artinya Anda berdakwah menyampaikan ajaran Islam supaya jangan Iya. menuhankan Yesus tapi menuhankan Muhammad saja, gitu ya. Gini, oke. Harusnya kalian. Ya sudah, sekarang harusnya saya jawab bilang, saja dakwah kalian itu. Boleh saya jawab Oke, dakwah gini. kalian. Nanti saya jawab kalian Boleh saya bilang berbicara? kejam, marah. Boleh saya berbicara? Sebentar, Bang. Boleh Bolehkah saya jawab dakwah Gini. kalian itu? Boleh saya berbicara? Oke, silakan. Nah, kami berdakwah mengatakan Tuhan bukan manusia, itu memang ada ajarannya. Harusnya kalian menjawab dengan sebuah lagu bahwasanya Tuhan itu manusia. Adakah ayat yang mengatakan bahwa Tuhan adalah manusia? Itu Kalau saya harusnya tunjukkan kalian. di dalam Quran bahwa Rabb itu manusia, bagaimana? Ini kan Sebentar, masalahnya sebentar. gini. Kalian Anda, lempar sebentar, batu sembunyi tenang. tangan. Tenang, Karena tenang. kalian yang komplain dengan lagu Roma, kalian bilang kami yang komplain. Harusnya kalian buat lagu tandingan dong gini. Oh, saya Tuhan akan buat lagu adalah manusia, tandingan. gitu. Saya akan buat lagu tandingan. Tenang. Ya, Kan silakan kita ada kalau- program, kalau kan kalian kita ada buat. program pendirian rumah polo. Oke, tenang, masih dalam proses, tenang. Nanti saya kalau ada musik saya bikin lagu, nanti kamu belum tahu saya ciptain lagu. Dengar, gini. Askayi, saya mau tanya kepada Anda. Anda tadi bilang bahwa Tuhan bukan manusia, betul? Iya benar, Oke. sangat benar. Bang, saya mau tanya dulu, Bang. Dari nama-nama Anda ini, Anda nampaknya orang yang mengerti ajaran agama Islam nih. Mudah-mudahan lah Anda mengerti ajaran agama Islam. Ada nggak huruf Tuhan di dalam Al-Quran? Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, berarti di dalam bahasa Arabnya apa? Kontekstual. Ketika berbicara tentang Kontekstual. boleh saya berbicara? Bang, saya nggak tak jawab simple. Huruf Boleh saya berbicara? Huruf Tuhan kan tidak ada. Tuhan itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab jadi apa? Emang kalau Tuhan di dalam bahasa Indonesia itu apa? Itu dulu baru. Itu kan bahasa baru kita Indonesia. bisa terapin dalam bahasa Arabnya. Iya, bahasa Arabnya apa? Enggak, Tuhan menurut Nah, kamu mulai apa? ngeles kan? Mulai Ngeles. dah dia, Bisa mulai. ini edukasi. Oke, ini aja saya bantu. Nah, Bener nggak kata Tuhan, kata Tuhan kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi kata Rabb? Bener atau salah? nah itu dia. Jadi dalam menjawab itu kita harus gini. Muter-muter dulu gitu ya? Muter dulu. Boleh saya berbicara? Enggak, dijawab dulu. Benar atau salah kata Tuhan itu Boleh kalau saya diterjemahkan berbicara? dalam bahasa Arab menjadi Rabb? Bener atau salah? Kontekstual. Tuhan itu bisa dikatakan ilah, bisa dikatakan roh. Oke, Rob. Ketika dia Oke, dikatakan sekarang Rob, saya kata kalau Rob dulu Rob itu- sebentar. Sebentar, saya tanya dulu. Tunggu. Apakah Rob di dalam Al-Qur'an itu manusia atau bukan? Makanya dulu saya bisa menjawab. Mulai. Boleh saya berbicara? Pertanyaan kamu itu udah di luar kepala.
Jadi pertanyaan kamu itu amat enteng menjawabnya. Makanya Silakan. kamu itu panik tidak memberikan waktu untuk saya menjawab. Silakan. Kamu potong terus. Hmm. Nah, Tuhan di dalam bahasa Arab itu ada dua ketika berbicara tentang Ada penyembahan. dua. Nah, kan inilah Lanjut. salah satu contoh orang panik. Kamu mengatakan Dia ya akan Tuhan memotong dalam terus. bahasa Arab ada dua. Silakan. Ya, ada dua kontekstual. Terus? Ketika kita berbicara tentang penyembahan, maka kita akan Tuhan itu disebut ilah. Makanya di dalam kalimat tauhid itu asyhadu alla ilah, bukan asyhadu alla rob. Oke, Makanya karena apa? Karena konteksnya penyembahan. Asyhadu alla ilaha illallah. Tiada sembahan, tiada Tuhan selain Allah, itu ilah. Terus? Tetapi kalau dalam hal penguasa, pencipta dan pengatur jagat raya kita mengatakan Rob. Makanya di dalam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu penguasa langit dan bumi, Oke, penguasa sudah. semesta alam. Sudah? Nah, raja juga bisa dikatakan Rob, tetapi dia bukan Rabbul Alamin. Sudah belum? Jadi beda antara Rob al-Balad, Rob Sudah suatu atau negeri belum? sama Rabbul Alamin. Sudah? Nah, sudah. Oke, sudah. jadi kata Rob itu Tuhan bukan? Kontekstual, penguasa. Penguasa. Oke. Ya. Muhammad itu Rob kalian bukan? Bukan. Bukan. Ada saklarnya. Oke. Jadi Rob di dalam Al-Quran itu manusia atau bukan? Itu bukan manusia, itu gelar. Rob itu gelar. Iya, manusia atau bukan? Ya kontekstual. Rob apa? Ada nggak Rob yang manusia dalam Quran? Robbul Alamin itu. lihat suratnya Saya di tanya ayat Rob. berapa? Dengar. Coba tunjukkan ayatnya. Kamu berbicara pakai data. tenang. Kamu Tadi panik. katanya saya bicara, kamu sudah saya dengarkan Oke, loh. Sekarang oke. panik nih, kamu ngomong terus. Tidak, Panik. tidak. Bisa saya ngomong? Bisa saya bicara? Silakan, Baik. silakan. Pertanyaan saya simple. Adakah di dalam Al-Quran Rob yang manusia? Jawabnya ada atau tidak ada? Ada atau enggak ada? Ayo. Ada. Ada. Firaun juga Rob. Oke, Makanya baik. kontekstual. Tenang. Kontekstual. Oke, kenapa di situ manusia tersebut digelari Rob? Karena dia adalah raja, penguasa di situ. Penguasa di situ. Nah, Oke, tapi baik. Robbul, Baik. boleh saya berbicara? Tenang. Saya belum selesai. Tadi Anda Boleh bicara saya panjang berbicara? lebar. Tenang. Oh, berarti enggak dijawab dulu, boleh Tenang saya berbicara? dulu. Belum. Belum, oke. Oke, benar nggak Yusuf di dalam Al-Quran itu seorang nabi? Benar. Benar. Dia punya rob manusia, benar atau tidak? Benar. Dia raja Benar. penguasa. Oke, berapa robnya Yusuf? Ya, sekarang kamu bicara mulai Rob, dah, bicara mulai. apa? Berapa Enggak, robnya kamu Yusuf? ini, enggak. Jawaban kamu sudah di ujung jempol. Kamu Kok ingin malah ngomong bermain-main itu terus? Saya kata. tanya dulu, berapa robnya Yusuf? Rob apa sekarang? Mulai. Enggak, kamu ini. Mulai. Rob itu tidak akan Dengar. akan ada jawaban kalau pertanyaannya Tenang, gantung. SKY, tenang. Pertanyaan kamu. Suaminya jadi Zulaika, kaidahnya begini, dengar. kaidahnya begini. Suaminya Tunggu dulu, Zulaika tunggu. itu robnya Yusuf bukan? Kaidahnya begini. Pertanyaan yang salah maka tidak akan Pertanyaan ada yang jawaban. salah. Karena pertanyaanmu salah maka tidak ada jawaban. Gini, contoh. Iya, betul. jadi statementmu itu sudah salah. Pertanyaan betul Namanya gini. rob itu bisa apa saja. Setan saja bisa kamu jadikan rob kalau kamu mengikuti dia gimana? Iya, tetapi setan Dengar, tidak. tenang. Tet- Kalau seseorang tetapi setan mengikuti itu- setan, taat, setan itu bukan patuh, Rabbul tunduk, Alamin. tunduk. Bedakan Ngomong Rob terus. dengan Rabbul Alamin. Udah panik? Tidak ada yang panik. Oke. Makanya saya Kalau kamu dan dengar, itu kontekstual. tenang. Nggak usah ngomongin benda mati. Bumi benda mati nggak? Udah lanjut. Sekarang saya tanya, bumi, langit, bintang itu benda mati nggak? Lanjut. Kok kamu ketakutan? Saya tanya sama kamu, apakah langit, bumi benda mati? Makanya saya katakan pertanyaan yang salah tidak minggir. punya jawaban. Ini terakhir. Kalau kamu nggak bisa jawab, kita nggak usah ngomong lagi. Saya tidak tanya robnya benda mati. Benda mati itu tidak bernilai. Tidak Saya- ada jawaban tenang. itu. Bisa saya bicara? Rabbul Alamin itu penguasa langit dan bumi. Bisa saya bicara? Pertanyaanmu gimana sih? Bisa saya bicara? Makanya ini terlalu Baik, lama. kamu di bawah. Kamu udah mulai terlalu- panik. Kamu di bawah kalau udah mulai panik. Panik setengah mati. Jadi teman-teman mereka ini teman-teman akan berputar-putar ngeles. Ngapain kita bilangin robnya? Robnya HP, robnya langit, robnya bumi. Untuk apa? Benda mati kita mungkin. Yang mau saya tanya itu rob kamu. Yang menguasai kamu siapa? Yang menguasai kamu itu Muhammad di kuburan itu. Kamu tidak percaya ya? Ya silakan. Mereka ini teman-teman kalau dipikirkan secara mendalam, kalau mereka merenungkan secara mendalam, mereka sadar kok
bahwa hidup mereka itu dikuasai oleh seorang manusia yang sedang berada di kuburan sekarang, namanya Muhammad. Ya silakan. Siapa Muslim yang bisa menunjukkan bahwa dirinya tidak dikuasai oleh Muhammad? Tunjukkan kepada saya. Nekat yang nyata. Ya, Akmal Gibran. Silakan, Akmal Gibran. Halo Bang, halo. Selamat malam Akmal Gibran. Ya, silakan nyalakan kamera. Sabar Bang, sabar. Ya, ngomong Tuhan kok digantung, Rob kok diracun. Rob kalian itu diracun oleh seorang wanita Yahudi. Mana Anda ini? Ya silakan Akmal. Oke baik, karena Akmal lama kita turunkan ya. Jam nggak bisa Bang. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Ada saudara Herrera. Herrera VIP. Oke, Herrera. Ya, selamat malam Herrera. 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 Orang beda keyakinan. Oke, baik Herrera, sudah saya sapa juga tidak ngomong, jadi saya turunkan. Kita kasih naik lagi. Sabar ya teman-teman ya. Sainul. Oke, Sainul 977. Iya, selamat malam. Ya, Sainul. selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Sainul. Oh, saya di tempat gelap ini biar menyala, Anda bisa. Tempat gelap. Kalau begitu selamat, sebentar lagi Anda jadi nabi. Oke, kita kasih naik, ada sabar. Kita lihat ini Hasim. Kita kasih naik saudara Hasim. Ya, gelap-gelapan mereka suka. Hasim, selamat malam. Selamat malam Bang Edi. Iya, Hasim. Saya tanya dulu, ini Bang Hasim, apakah Anda ini seorang Muslim? Ya, ya tapi ya begitulah. Kok begitulah, kok kayak putus asa? Kok kayak sudah tidak semangat lagi jadi orang Islam, gimana ini? Ya Islam tapi saya nggak tahu banyak tentang Islam. Makanya bener kan saya bilang teman-teman, alasan seseorang masih Islam karena dia tidak mempelajari agama Islam. Seandainya seorang Muslim mempelajari agama Islam, maka besok pagi dia bangun sudah bukan jadi orang Islam lagi. Ya silakan, Bang atau Pak Hasim, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya ini saya mau, kalau boleh saya mau tanya satu Bang Edi ya. Apa itu? Dalam Kristen kan ada apa itu ayat apa yang bunyinya bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kan ada ayat yang begitu ya Bang Edi. Ya, itu dikatakan kepada murid-murid. Jadi murid-murid yang 12 itu memang Yesus yang memilih mereka. Gitu. Ya. Ikutlah aku. Jadi ini pada nggak setiap murid. berlaku untuk semua umat gitu ya Bang. Bagaimana? Nggak berlaku untuk semua umat yang di luar 12 orang itu begitu ya? Iya, bisa saja juga seperti itu. Seperti misalnya Paulus. Paulus kan juga dalam perjalanannya ke Damsyik juga Yesus yang memilih. Dan banyak juga orang-orang yang ditangkap atau dipilih oleh Yesus begitu dalam perjalanan hidupnya. Nah, kalau dalam konteks itu diselamatkan, apakah begitu juga Bang Elis? Misalnya kita harus menunggu dipilih oleh Yesus, apa kita yang memilih dia untuk diselamatkan, untuk minta keselamatan begitu? Iya, pertama-tama kita tentu harus mencari kebenaran. Makanya kebenaran itu harus dicari, diraih, digapai. Seperti Anda ini misalnya, pernahkah Anda merenungkan ya sesungguhnya manusia ini dari mana, mau kemana, apa nanti yang akan terjadi setelah kematian? Benarkah kebangkitan daging itu ada? Pernah nggak Anda memikirkan hal yang sampai sejauh itu? Misalnya lagi tidur malam nih, mikir nih, besok saya mati, suatu saat saya mati, abis mati ngapain gitu? Ada, ngapain saya ini, mau kemana? Pernah nggak terlintas dalam pikiran Anda begitu? Pernah begitu Bang. Pernah. Ya, Nah, sekarang selama Anda jadi Islam, apakah kebangkitan daging di dalam Islam itu adalah sebuah fakta atau dongeng? Seperti yang saya katakan tadi, saya nggak tahu banyak. Ya, jadi gini Pak Hasim, gini. Nggak tahu banyak. Ini problem ya, begini. Ya. Kita bicara secara sains ya, kita bicara sains dulu. Bahwa di selama sejarah umat manusia ini, biasanya kalau orang sudah mati itu ya mati gitu aja, betul? Dan nggak balik-balik lagi, namanya sudah mati, ya kan?
betul, betul. Nah, ini di dalam Injil ada sebuah berita ya yang sangat besar Ya, diberitakan oleh murid-murid tentang kebangkitan. Ada seseorang yang mati, wafat karena disalibkan, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. ya, Nah, berita ini diberitakan oleh murid-murid, oleh para rasul. Dan ada seorang murid yang nggak percaya. Menganggap omong kosong itu, apa itu katanya. Nggak percaya satu orang murid ini. Dia bilang begini, sebelum saya mencucukkan bekas tangan saya ini ke lambungnya dan ke tangannya, sekali-kali saya nggak akan percaya. Nggak percaya dia. Lalu Yesus mendatangi dia, menjumpai dia, dan berkata, karena kamu melihat, kamu percaya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ini perkataan ini sangat dalam ini. Nah, untuk kita generasi yang sekarang ini, kita nggak lihat kita. Ya kan? Tetapi, kenapa saya harus percaya dengan pemberitaan itu? Ya kan? Karena yang memberitakan itu banyak orang. Murid-murid memberitakan. Ini memberitakan, itu memberitakan. Ditulis, manuskrip-manuskripnya. Pemberitaan itu, ya ada begitu ya. Nah, masalah orang tidak percaya, ya sudah, itu urusan dia tidak percaya. Nah, sekarang begini. Waktu Anda Islam, Anda sekarang masih Islam ya? Anda Islam. ya masih. Pernahkah Anda mendengar berita tentang kebangkitan? Ya, yang saya dengar itu ya berita dibangkitkan dari kubur gitu ya. Ya, tapi kan masih besok kan? Ya, masih besok. Oke. Muhammad sendiri dia di mana? Ya, di kuburan gitu. Di Biasa kuburan. Makanya begini Hashim, jika Anda menjadi seorang muslim, Anda menjadi pengikut orang mati yang di kuburan. Betul atau salah? Betul. Betul. Tapi jika Anda menjadi seorang Kristen, Anda mengikuti orang yang bangkit, yang mengalahkan kematian. Makanya ajaran agama Kristen itu punya harapan tentang kebangkitan itu. Karena sosok Yesus sendiri bangkit. Jadi kebangkitan daging di dalam agama Kristen itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Makanya orang Kristen memiliki harapan akan kebangkitan daging itu. Tetapi di dalam agama Islam tidak ada harapan kebangkitan itu karena tokohnya sendiri yang mengajarkan itu ada di kuburan sekarang. Ya, itu sudah sering saya dengar ya Bang Edis ya. Tapi yang sampai sekarang masih jadi pertanyaan saya, ya yang saya tanyakan tadi, mengapa Tuhan Yesus itu nggak memilih semua orang untuk diselamatkan gitu. Tapi dia hanya memilih yang ingin dia pilih begitu. Itulah pertanyaan saya. Sesuai dengan ayat yang saya katakan tadi. Tidak, itu ayat itu tidak berbicara demikian. Konteksnya tidak berbicara demikian. Yesus juga mengatakan barang siapa yang mencari ya akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Nah, makanya pemberitaan tentang Yesus ini, pemberitaan tentang kebangkitan, pemberitaan tentang harapan yang sedemikian rupa itu diberitakan. Nah, sekarang kan orang mendengar nih, ya kan? Biar tergantung respon orang bagaimana. Ada orang yang merespon ya biasa-biasa saja, ada orang yang merespon dengan sungguh-sungguh seperti itu. Maksudnya begini Bang, intinya itu begini ya. Yesus itu kan dikatakan sebagai yang sulung. Dia itu yang sulung. Makanya sebenarnya kita semua umat manusia ini harus menjadi seperti Yesus. Hidup seperti Yesus, bertingkah seperti Yesus, melakukan seperti yang Yesus lakukan. Begitu. Supaya apa? Supaya juga mendapatkan hidup yang kekal. Seperti itu. Nah, kalau kalian jadi Islam, kalian itu akan mirip seperti Muhammad. Makanya kalian mengikuti Muhammad, menjadikan dia sebagai suri toladan. Nah, sayangnya kalau kalian nanti mengikuti Muhammad, menjadi seperti Muhammad berakhir di kebinasaan. Buktinya apa? Sosok Muhammad sampai hari ini masih binasa. Ya, saya sudah mengikuti Bang Edis sudah lama, sudah sering dengar ini, dan saya juga ya nggak bisa membantah karena saya nggak punya ilmunya gitu. Ya cuma itu aja yang ingin saya tanyakan tadi. Yaitu. Begini Pak Hashim, saya mau tanya kepada Anda. Secara logika dan akal sehat. Ini logika dan akal sehat, kita nggak bicara iman. Mana yang lebih pantas untuk diikuti? Yang ada di kuburan atau yang naik ke surga? Ya tentu saja yang naik ke surga. Iya, lalu kenapa kalian nekat mengikuti orang yang ada di kuburan? Makanya saya bilang Pak Hashim, kalau Anda menjadi pengikut Yesus, Anda tidak akan pergi ke Arab nyiumin batu. Tapi kalau Anda jadi pengikut Muhammad, Anda berangkat ke Arab nyiumin batu di sana. Di sana Anda main lempar-lemparan batu, lempar batu. Kalau Anda ngikutin Muhammad. Tapi kalau Anda ngikutin Yesus, Anda tidak akan berlaku sedemikian. Kalau Anda mengikuti Yesus, Anda akan mengasihi sesama manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Anda menjadi pengikut Yesus, ingin mirip seperti Yesus.
Tapi kalau Anda ingin seperti Muhammad, menjadikan Muhammad sebagai suri teladan, mengikuti Muhammad, Anda akan membenci sesama manusia. Oh bang, di mana dalilnya kok Anda bilang begitu? Nah ini makanya sering-sering nonton Idris TV. Ya saya seperti yang saya katakan tadi, saya memang sudah sering nonton Idris TV dan saya sudah dengar semua tentang itu bang. Ya sebenarnya ya saya nggak ingin tanya-tanya banyak, cuman itu aja yang ingin saya tanyakan gitu. Ya makanya ada slogan dari saya 2025 ganti Tuhan. Iya. Jangan lagi kalian menjadikan Muhammad sebagai Tuhan kalian, tapi jadikanlah Yesus sebagai Tuhan kalian. Begitu. Ya saya kira Bang Edi sudah cukup menjawab pertanyaan saya. Ya, terima kasih banyak Bang. Sama-sama Pak Hasim, sama-sama Pak Hasim. Oke. Saya ganti ya Pak Hasim ya. Ya. Terima kasih Pak Hasim, saya turunkan. Semoga Anda mendapatkan kebenaran, hidayah dan kebenaran. Oke, ya silakan ya. Muslim-muslim yang lainnya silakan kalian naik. Nih, ini tema kita hari ini nih. Menurut penjelasan Muhammad, umat Islam sudah mempertuhan Muhammad. Maksudnya gimana nih? Ah, naik sini, naik. Ayo. Saya akan gunakan menurut penjelasan Muhammad. Kalau penjelasan saya kalian gak akan terima. Kalau penjelasan Anda pasti ngaco. Makanya kita ambil jalan tengah. Menurut Muhammad sendiri. Yuk silakan ya. Saya mengundang yang muslim-muslim silakan. Sebenarnya saya ada janji nih hari ini. Ada yang inbox saya. Dia bilang sama saya nanti saya naik waktu kamu siaran. Gitu. Tapi saya lihat nggak ada dia di sini. Oke kita kasih naik ada. Sebentar. Al-Fakir. Oke kita kasih naik Al-Fakir. Selamat malam Al-Fakir. Al-Fakir. Ya, bagaimana? Halo, Bang Edi. Gimana? Selamat malam. Ya, silakan Al-Fakir nyalakan kamera. Wah, kamera saya rusak nih, Bang. Udah di bawah sana, di bawah. Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah. Kita kasih naik lagi ada. Sabar ya teman-teman ya. Ilham. Oke, kita kasih naik Ilham. Ya, Ilham, selamat malam. Iya, selamat malam juga, Ya, Bang. silakan, Jadi, Bang Ilham, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Oke, Bang Ilham, sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Waduh, kabur. Oke, kita kasih naik ada Hanafi. Ini dari tadi naik turun nih Hanafi ini. Duitnya dari dulu tinggal 200 terus nih Hanafi. Iya, silakan Hanafi. Nyalakan kamera Anda. Halo Hanafi. Apa Des? Ya, silakan nyalakan kamera. Bentar. Duitmu ini gimana nih ceritanya kok 200.000 terus? Ya, gimana Hanafi? Kamu itu pintar ngomong Des. Ini lagi yang diomongin. Nanti terus kamu itu pintar ngomong Des. Buka kacamatanya. Kamu itu pintar ngomong Des. Buka kacamata Des. Kamu itu pintar ngomong Des. Buka kacamatanya kamu. Mau ngapa buka kacamata mau ngapa? Jelek. Buka kacamatanya kau. Biar ngapa? Pengen ngeliat matamu kayak apa? Pengen ngelihat. Dengar, Kamu itu pintar ngomong. Saya sudah bilang, barang siapa yang pengen lihat saya buka kacamata, Juma suruh naik ke sini, suruh lepas maskernya. Gimana? Berani? Juma gurumu itu suruh ke sini, lepas maskernya, saya buka kacamata, saya debat sama dia. Berani nggak dia? Nekat yang nyata. Nah, kau di bawah dulu. Kamu nggak pernah punya argumen selain daripada itu. Nonton aja kamu di bawah ya. Kita kasih naik ada Yanti Hulu. Yanti Hulu. Waduh, ada Monas nih tempat saya bikin fotomu di sampingnya terus foto bareng kan bisa. Gimana? 1, 2, 3. Oke, thank you. Sama-sama. Makasih ya, Bang. Sama-sama Yanti Hulu. Semangat. Amin, amin. Saya turunkan ya.
Followersnya gede teman-teman ya, 300.000 itu followersnya. Kalau Anda punya akun sudah di atas 100.000, itu artinya Anda sudah influencer, Anda sudah bisa mempengaruhi orang. Ya, tapi kalau Anda masih punya akun, followers Anda masih 5.000 ke bawah ya. Bukan kita ngetawain orang. Yuk ya. Kita kasih naik ada Liman. Ada Liman. Oke, kita kasih naik ada Liman. Apalagi yang inbox saya, inbox, hei, di mana kamu? Akunnya bodong, fotonya bodong, pengikutnya 3, itu pun akun dia sendiri juga. Ayo silakan, ada Liman, Muslim bang? Oh terpental ya, terpental. Oke, kita kasih naik ada, sabar ya teman-teman ya. Kita masih cari nih, Henry Fahrizal, oke. Henry Fahrizal terpental. Oke lah, baik ya teman-teman ya. Sebelum kita memulai, berhubung kita naikkan terpental, saya pengumuman lagi. Teman-teman, silakan teman-teman follow ya, ikuti. Oh masuk Henry Fahrizal tadi. Iya, Henry Fahrizal, selamat malam. Henry Fahrizal. Oke, Henry Fahrizal tidak nyambung, saya turunkan ya. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman, akun asli saya itu hanya ada 2. Yang ini yang followersnya ada 400.000 lebih, dan yang saya follow, yang saya ikuti di akun ini. Jadi teman-teman jangan lupa mengikuti akun yang asli. Ada 160 lebih akun palsu, ya Edis TV yang palsu. Jadi pastikan Anda mengikuti akun yang asli. Ya. Nah, dan juga teman-teman sekali lagi teman-teman, kita ada program ya, teman-teman sekalian, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Jadi kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support ya. Kita ada kolekte juga teman-teman. Kita ada menggalang kolekte untuk mendirikan rumah apologet di sini. Kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support ya, bisa tangkap layarnya supaya teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam pendirian rumah apologet ini, teman-teman ya. Tangkap layarnya, screenshot supaya tidak hilang. Seperti biasa ya teman-teman ya. Saya harus memberitahu karena banyak mungkin orang tidak tahu kenapa bang ada rumah apologet segala. Karena kalau kita menjawab muslim dari negeri Konoha itu hal yang mustahil karena Anda akan didatangi polisi. Tapi kalau muslim yang bahas agama Kristen dikawal polisi. Itu kebalikannya. Jadi jangan bilang saya fitnah, saya bisa buktikan itu semua. Saya yang bisa membuktikan itu semua ya. Maksudnya saya bisa membuktikan itu semua. Gitu. Siapa bang contohnya pendebat muslim yang bahas-bahas Kristen, apologet atau orang Islam yang bahas-bahas Kristen tapi dikawal polisi? Namanya Jakar turun. Jakar turun, Jakir naik. Bagaimana Anda bisa tahu Jakir naik dikawal-kawal sama polisi? Nih, saya tunjukin. Saya tunjukin kepada kalian supaya jangan nanti dibilang saya fitnah. Nih, saya balikin kamera saya ya. Perhatikan, teman-teman. Nanti dibilang saya ini siapa? Saya tanya kepada kalian. Siapa ini, teman-teman? Siapa? Ini namanya Jakar turun. Nah, Jakar turun ini datang ke Indonesia ngapain? Bahas agama Kristen. Ya kan? Kalau orang Islam bahas agama Kristen, ngomong-ngomongin tentang Kristen, Jesus is Muslim brother, Jesus is Muslim. Nah, dikawal polisi. Tapi kalau ada orang Kristen yang bahas Islam, selamat jalan, selamat tinggal, saudara-saudara. Meninggal dunia, ditangkap polisi. Indahnya agama Islam. Ya, silakan. Makanya teman-teman sekalian, kita kalau menjawab seperti Jakir Naik ini ya, menjawab Juma, menjawab ya siapa-siapalah ya, Donditan, menjawab pendebat-pendebat muslim yang tukang bahas-bahasin Kristen, kita dijemput sama ini nanti dibilang penistaan agama. Gitu. Itu hukumnya. Jangan diprotes, memang itu hukumnya kok. Mana?
Nah, makanya kita teman-teman ada program untuk pendirian rumah apologet itu. Jadi supaya kita bisa menjawab mereka. Kita jawab mereka, kita bantah mereka, dan juga kita counter, kita serang balik. Jangan enaknya kita jawabin terus, enak banget jawabin terus. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa support di situ. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di situ. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali, silakan ya, kepada teman-teman muslim yang ingin mengajukan permintaan naik, silakan. Kita adalah itu. Menurut penjelasan Muhammad, umat Islam mempertuhan Muhammad. Sanggupkah muslim naik ke sini dan membantah? Mari. Saya beri kalian kesempatan. Kita kasih naik ada sabar. Kita lihat ya. Neng Tasik Tea. Oke, Neng Tasik Tea. Oke. Ini jangan-jangan istrinya Tasik Ngaji. Neng Gelis. Halo Neng Gelis. Halo abang. Iya. Aku penggemarmu abang. Muslim? Aku muslim. Iya. Aku muslim. Muslim kenapa jadi penggemar saya? Gak tahu. Waduh. Tapi sampai sekarang masih muslim? Iya. Sungguh nekat yang nyata. Kenapa Anda suka? Kan? Kenapa Anda suka dengan channel saya nih, Neng? Ya, omongannya bener semua. Bener semua. Terus kenyataannya gitu. Emang sih aku juga nggak pinter-pinter amat agamaku kan. Jauh lah. Aku juga misalkan ibadahku nggak sebagus muslim-muslim yang lain gitu loh. Ya, jadi intinya teman-teman ya, bahwa channel saya ini disukai juga oleh orang-orang muslim, seperti contohnya Neng Tasik, ya kan? Nah, jadi teman-teman muslim, saya tahu bahwa kalian sudah tidak mau lagi nonton ustadz-ustadz itu, karena ya kalian tahu sendiri lah ya. Abdul Somad kalau siaran paling yang nonton 400, itu pun juga jamaah di pesantrennya. Tapi kalau saya live ya buka tausiah, yang nontonnya 15.000 lebih begitu ya, begitu. Mungkin ada yang disampaikan lagi Neng Tasik? Sampaikan gimana ya? Pokoknya aku mau muslim sama non muslim itu akur gitu loh. Seharusnya begitu Neng Tasik. Tapi ya kalian tahulah sekarang bagaimana. Siapa yang suka bubar-bubarin orang di gereja itu siapa? Yang suka ngerusuhin orang lagi di gereja siapa? Datang-datang ya malah aku pengen nyoba pengen ngerasain gitu datang ke gereja itu gimana rasanya. Iya betul, silakan ya Neng Tasik datangi gereja terdekat ya, tapi dilihat-lihat dulu gerejanya ya, gereja yang maksudnya gereja yang sehat, yang alkitabiah, yang biblikal begitu, datang belajar begitu di sana. Oke begitu Neng Tasik? Ya. Oke, terima kasih Neng Tasik. Aku nonton setia abang loh. Terima kasih Neng Tasik. Oke, saya turunkan ya. Ya. Oke, saya turunkan. Dengerin tuh Tasik Ngaji tuh. Neng Tasik sudah datang ke sini. Jadi teman-teman ada juga ini itu kan kita bicara tempat ya. Dari Tasikmalaya ya. Saya juga punya banyak teman tuh dari Tasik nih. Ada seorang YouTuber namanya itu Tasik Ngaji. Nah, dia itu YouTuber followersnya besar, sudah hampir 1 juta. Mungkin sekarang sudah 1 juta followers. Nah, apa yang Tasik Ngaji katakan? Ungkapkan tentang agama Islam. Nah, kalian harus dengar ini, dengar. Nih, perhatikan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya. Nah. Makanya dia nggak berani naik ke sini, nggak berani. Takut nanti umatnya bubar karena dia bilang Muhammad adalah Robnya. Yuk silakan, silakan ya, yang muslim-muslim, mari ajukan permintaan naik, bantah argumen saya. Yuk. Ada Awi Munarwi. Ya, selamat malam Awi Munarwi. Selamat malam Bapak Guru Internasional. Waduh, ini nampaknya dari suara-suaranya. Pak Munarwi, apakah Anda ini seorang muslim?
Memang orang Muslim dari lahir. Boleh, silakan nyalakan kamera. Yuk, berargumen, berdiskusi dengan baik. Diskusi dengan sehat. Yuk, silakan. Pak Awi Munarwi. Kalau dari nama-namanya ini Arwi Munarwi kayaknya orang Betawi atau bagaimana nih? Munaroh, Munarwi. Silakan. Awi Munarwi. Nyalakan kamera. Saya ada dekat jalan kebun. Waduh. Makasih Win, makasih. Oke, saya turunkan ya. Saya tidak memaksa ya teman-teman ya. Saya sudah bilang juga kepada teman-teman, jikalau teman-teman itu tidak memiliki ilmu, tolong jangan naik. Kenapa? Karena nanti Anda malah membuat agama Islam itu semakin terlihat babak belur, semakin terlihat tak berdaya. Jadi makanya saya minta yang ustadz datang ke sini. Tapi sayang teman-teman, kalau ustadz saya datang ke sini malah mengiyakan saya. Nah itu dia masalahnya. Yusuf PI salah satu korban, dia tidak percaya dengan omongan-omongan seniornya. Yusuf PI itu kan anak kemarin sore dia itu. Nah, seniornya sudah bilang, jangan kamu berani ngadepin Edis itu, jam terbangnya sudah tinggi. Akhirnya apa? Setelah dia ngadapi saya, Yusuf PI disidang sama penontonnya sendiri. Yusuf PI dikatakan sesat, dikatakan menafsir Al-Quran sehendak hawa nafsunya. Oh, yuk silakan. Kita kasih naik ada, ntar ya. Yang mau naik ke sini itu siapa ya namanya tadi ya? Dia udah inbox saya. Sudah inbox saya, sudah bilang nanti saya naik, tapi nggak kelihatan namanya di bawah. Ya, Muhammad Reza. Halo Dis, aduh, apa lagi kau debatkan Dis? Kau sudah kalah kemarin sama Ustadz Yusuf. Apa mau kau cari tahu lagi? Kau itu hanya pelawak. Kau itu pelawak. Ilmu itu sedikit. Tensinya turunin dulu. Sedikit. Turunin dulu tensinya. Tenang. Kau hanya framing. Hanya framing aja kaumu. Apa? Mau jelaskan apa lagi? Jelaskan apa lagi kau? Oke. Memangnya kamu kemarin nonton? Saya nonton lah sampai habis. Orang udah tahu kau itu hanya ilmu kayak anak-anak kau itu debat. Memaksakan orang. Kau memaksakan orang. Sudah bicaranya? Kau memaksakan orang. Sudah bicaranya belum? Muhammad itu aja pembahasanmu. Lu memangnya pembahasan kalian memang yang lain ada selain daripada itu? Bahas dulu Alkitabmu itu yang banyak kontroversi di dalamnya itu. Sudah? Paulus, kau pengikut Paulus, jangan ikut-ikut Yesus. Kau pengikut Paulus. Ini Yesus. Kenapa kamu datang ke sini marah-marah, Reja? Bisa tenang. Karena saya tahu kau ya. Karena kau debat memaksakan orang. Padahal kau nggak tahu ilmu tafsir kau nggak tahu, apalagi baca Quran kau nggak tahu. Sudah. Huruf iya kau bilang 50. Dari mana otakmu, Idis? Begitu ahli Quran 13 tahun. Belum. Lucu kau, lucu. Sudah belum? Lucu kau, lucu. Silakan. Sudah bicaranya? Silakan. Baik, sudah capek, sudah terluapkan. Emosinya sudah terluapkan ya. Kau lucu, masalahnya lucu. Baik. Jadi begini ya, Reza ya. Apakah kamu menonton debat saya kemarin malam dengan Yusuf PI? Oh, jelas. Saya nonton. Kau hanya begini memaksakan orang. Gimana sih otakmu? Oke. Saya teman-teman pengumuman, saya kemarin malam datang ke channelnya Yusuf PI. Saya datangi dia ke channelnya. Bertandang saya ke channelnya. Akhirnya dia manggil teman-temannya, betul? Bukan manggil teman-temannya, karena orang yang mau berdebat sama kau, Bos. Iya. Tidak dia manggil terus. Betul dia tidak manggil teman-temannya. Ustadz Yusuf PI takut, padahal kau yang takut. Oke. Sudah. Betul atau tidak dia mengundang temennya datang ke situ untuk debat dengan saya? Bukan mengundang, tapi orang yang mau berdebat sama kau. Oke. Akhirnya dia malah menyuruh orang lain debat dengan saya, betul? Lah orang itu yang mau kok, bukan dia yang bukan. Akhirnya setelah dia mengundurkan diri, akhirnya dilanjut sama Yusuf PI. Nah, saya kasih tahu, Yusuf PI sudah saya datangi ke channelnya, dia manggil orang, setelah orangnya kalah dia ngadepin saya, habis itu dia disidang lagi sama orang Islam. Disidang apa, kucluk? Baik, katiangnya Anda mengatakan Yusuf PI tidak disidang. Nih, sebentar, saya balikan kamera saya ya. Nih,
Anda tahu setelah siaran itu, ini ada seorang, ini orang Arab nih, namanya Majid. Ini orang Arab nih, Muslim Arab. Ini Uncup, nih. Habis itu dia disidang di sini. Nah, putarkan, nih saya putarkan, biar Anda dengar. Jangan ngomong dulu, biar Anda bisa dengar. Ya, perhatikan. Saya mau bicara, bukan Anda yang berbicara. Ya, habis ini saya dengarkan hostnya. Ya, host saya ganti yang nanti. Sabar host. Saya jelaskan sama beliau tadi. Ya, begini ya host ya. Sama Rabbi itu Bang ya, itu kamu takalim. Tapi kalau kita ambil Rabbi itu ambil kata Rabbi itu di situ artinya Tuhanku. Itu ulama mufassirin semua sepakat di situ. Hostnya mutar-mutar. Satu, sebentar. Saya bilang, saya tantang kamu sekarang sebagai orang satu ulama di atas muka bumi. Mereka bilang nggak ada pucat saya. Motifan itu kata Ini banyak berisiknya ini. Sebentar. Yang bikin. Udah tahu saya itu sudah. Perhatikan. Bentar ya. Ya. Nih. Saya lanjutin lagi. Yang membentuk ayat Al-Quran, lebih baik kamu nasihatin dia yaitu kalau kamu tidak berilmu, jangan kamu naik memaki Islam, bermalu Islam. Kamu nasihatin dia, nggak perlu nasihatin saya, Pak. Karena dia yang bersalah, bukan aku. Dia keluar di sosmednya, dan dia mensebar kesalahan dan membidir ayat Al-Quran di sosmednya. Bukan di rumah kita. Kalau di rumah dia nggak ada urusan sama saya, Abang. Paham? Siap, Abang. Udah tahu saya di. Artinya sesama muslim sendiri mengkritik Uncup PA. Mana muka sini? Sekarang saya tanya sama kamu. Enggak, saya tahu. Kenapa muslim sampai disidang sama umatnya sendiri? Kenapa? Enggak, saya dulu tanya saya. Apa? Kau paham enggak tafsir Al-Quran? Paham enggak nahwu shorof? Baik. Paham enggak bahasa? Baik. Saya justru saya jelaskan dulu. Antara Bible dan Al-Quran itu ibaratkan langit dan bumi. Kalau kau masih kafir, jangan lari kemana-mana. Belum bisa bahas apa-apa yang masih suci. Baik. Kau pikir dulu itu. Bisa kita fokus? Bisa fokus? Muhammad Reza? Baik. Jadi setelah debat itu dia disidang oleh umat muslim sendiri. Yang nonton itu hampir 3.000 orang semalam setelah acara itu. Yusuf PI dikatakan dia telah sesat karena membuat tafsiran sendiri. Sesat apa? Katanya itu Al-Quran itu bahasa aslinya adalah Ibrani. Kau pikir kau nggak sesat? Ibrani tolol. Nah, makanya kamu nggak nonton berarti. Ibrani. Baik, saya putarkan ya. Nih, saya putarkan lagi nih. Biar kamu tahu nih. Nih. Kita putarkan penuhnya sedikit ya, sedikit. Kalau banyak-banyak juga nanti terlalu lama nih. Biar kamu tahu, kamu kan tidak nonton penuhnya. Nih, lihat nih. Perhatikan ya. Perhatikan. Bahasakan yang dimaksud Robbi di situ bukan Tuhan, tapi bahasa Ibraninya yaitu Tuhan. Iya, bahasa Ibraninya. Jadi dia mengutip ayat. Allah itu mengutip pembicaraan Nabi Yusuf. Bahasa Ibrani, narasi dari Yusuf, tanggung jawab dunia akhirat Yusuf. Baik, makanya dengarkan Hosea biar kau paham ya. Haula quwata illa billah ya. Kamu berani membaca ayat Al-Quran pakai bahasa Ibrani. Teori itu dari mana? Ulama Hello host ya, sabar ya. Tafsir tidak ada masalah, terjemah tidak ada masalah ya, tidak ada yang bawa tafsir di situ. Oke, yang pertama saya tata kaidah dalam bahasa Arab menjelaskan ke Edis dengan 3 poin tadi. Lalu kenapa saya memahamkan Edis untuk pakai bahasa Ibrani? Karena Nabi sabar dulu. Nggak ada yang dipelintir Al-Quran itu. Yang debat sama dia botol juga. Intinya sesama muslim ribut. Makanya saya bilang jangan berdebat dengan saya. Akhirnya kalian ribut sendiri, saling baku hantam sendiri. Kau paham nggak? Saya tanya, coba baca Quran dulu kau. Baru bahas Quran. Baca aja dulu Quran. Kemana-mana. Loh, orang yang paham ahli Quran bisa baca Quran, paham Quran, paham Sekarang hadis. gini aja. Sekarang gini aja. Muhammad Reza, kamu kan udah pernah debat dengan saya kan? Udah pernah debat dengan saya sebelumnya kan? Bahas dulu Bibelmu itu yang mulai takut, saudara-saudara, takut. Bibelmu takut dibahas. Gini, Bibelmu dulu dibahas. Sebentar, Reza, saya mau tanya sama kamu. Kamu pernah berdebat dengan saya dan kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam, betul? Karena kau memaksa. Maksa?
Loh, Ustaz Yusuf kemarin tuh aku itu Ustaz Yusuf aja kok. Oh, jadi Muhammad itu Rob karena dipaksa. Enggak, kan sudah dijelaskan, ada kaidah bahasa Arabnya, ada tata cara bahasa Arabnya. Oh, nggak bisa senakmu. Oke, jadi Muhammad itu Rob atau enggak? Kan udah dijelaskan kemarin. Macet. Itu aja pertanyaanmu. Enggak, simpel aja. Saya jangan merasa tahu itu mulu. Supaya apa? Ya. Supaya kau memframing umat Islam seperti itu. Baik. Pikiranmu. Baik, Pikiranmu, supaya saya dia tahu tidak yang merasa terpaksa. Kotor, ya saya tahu. Kotor, orang kotor sepertimu, saya tahu. Sudah. Bicaranya? Orang sepertimu nggak bisa didiamkan. Kenapa? Sudah Kau bicaranya menyesatkan saya? orang? Saya sudah kamu udah bicaranya, bisa saya gantian? Ya nggak bisa dibiarkan kau seperti itu. Karena kau menyesatkan terus. Menyesatkan. Oke. Teman-teman sekalian, ini adalah diskusi saya dengan Reza. Tolong kamu dengarkan dulu Reza. Perhatikan. Muhammad itu Rob? Ya, oke. Apakah Kamu Muslim? Sebentar. Bisa tenang? Kau mau maksa di situ. Coba diam dulu. Dengerin suaramu ya, dengerin suaramu. Kau mau maksa di situ. Kau mau maksa di situ. Muslim? Tahu kau. Maksa aja kerjaanmu. Apakah Aminah menggendong Muhammad? Ya. Berarti ibunya menggendong. Loh, bener nggak Muhammad itu Rob? Jadi gini, Dis. Kalau sekarang saklarnya sudah ada. Bentar. Kalau kau mau berdebat, kami jamin keselamatanmu di Indonesia dan ke Indonesia. Kalau kami jamin keselamatanmu, debat di Indonesia sini, naik ke sini. Balik. Apa bedanya debat di sini? Apa bedanya online sama bedanya offline? di sini kok kerjaanmu begini. Begitu aja kerjaanmu. Kerjaanmu gimana? Begitu aja kerjaan. Oke, sekarang simpel saya tanya. Apakah Muhammad itu Rob? Muhammad itu Rob? Itu aja pertanyaan. Apakah Muhammad itu Rob? Aduh, dis. Oke, kalau kau nggak jawab, kau di bawah saja. Kau nggak jawab pun. Udah, kau tidur di bawah sana. Ditanya Muhammad itu Rob, kau nggak mau jawab. Ini jelas-jelas dia dalam video tersebut mengatakan Muhammad itu Rob nih loh. Nggak ada saya paksa-paksa. Nih. Dia jawab, apakah Muhammad itu Rob? Ya. Oke, apakah Aminah Muslim? Muslim? Oke, apakah Aminah menggendong Muhammad? Ya. Berarti ibunya menggendong Robnya tuh. Ya Robku ku gendong-gendong. Makanya Aminah bernyanyi, anakku yang adalah Robku sendiri. Besok kamu akan dipuja-puja sama umat Muslim. Nekat yang nyata. Yuk silakan. Muhammad itu dipuja-puja sama umat Muslim. Umat Muslim itu memuja-muja Muhammad. Oh, gimana? Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Kita kasih naik ada Zizi. Oke, Zizi. Ya, sudah 25.000 orang nih teman-teman ya. Zizi, selamat malam. Apakah Anda seorang Muslim? Teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Kalau Anda Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih naik ada, sabar sebentar, Arif Purwanto. Ya, selamat malam Arif Purwanto. Selamat malam. Ya, Pak Arif atau Bang Arif, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya seorang Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Bang, nih, udah nyala kameranya. Iya. Gimana, Arif Purwanto? Sudah siap. Sudah siap ini, saya baru ngaji nih. Baru ngaji. Ya, sangat pentingnya. Oke. Ya, Arif Purwanto. Menurut jangan diturunkan dulu loh ya. Ya. Menurut penjelasan Muhammad, umat Islam itu sudah mempertuhan Muhammad, betul? Apa? Salah. Oke, baik. Ya. Coba buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Silakan. Ya, kita buka surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 31. Nanti dari situ kita akan membuktikan sesuai dengan penjelasannya Muhammad, umat Islam mempertuhan Muhammad. Ya, silakan dibaca. Ya, itu menurut saya. Jangan menurut dulu, Bang Arif. Baca dulu. Langsung artinya ya. Ya, silakan. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi
dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jelas. Coba baca lagi bait yang pertama tadi. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Oke, baik. Jadi menurut Al-Quran ada orang-orang alim, ada rahib-rahib yang dijadikan Tuhan. Oke, menurut penjelasan Muhammad kenapa itu? Apa yang dimaksud mereka dijadikan Tuhan itu gimana maksudnya? Menurut penjelasan Muhammad. Kalau menurut penjelasan Muhammad itu tidak terus Muhammad jadi seorang rob, itu enggak, walaupun jadi Saya bacakan pelan-pelan ya, saya bacakan pelan-pelan supaya Anda mengerti. Memang Muslim ya, memang agak sulit teman-teman ya. Kan alasan orang kamu yang sulit. Oke, baik. Saya putarkan, saya tunjukkan kepada Anda apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an ya. Nih, saya bukakan surat At-Taubah ayat 31. Baik. Ya. Ini gitulah ya, direkam lo ya. Iya. Direkam lo ya. Silakan. Ini banyak orang yang nyarin ini ya. Ya. Ini surat At-Taubah ayat 30 sampai 31, saya konfirmasi dulu apakah benar? Betul. Oke. Baik ya, kita ke ayat 31-nya ya. Nih. Ya. Perhatikan. Di ayat 31-nya ada penjelasan begini. Ketika sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah, ia lari ke negeri Syam. Sejak zaman jahiliyah ia telah agama Nasrani. Kemudian saudara perempuannya ditahan bersama sejumlah orang dari kaumnya. Lalu Rasulullah menganugerahkan kebebasan kepada saudaranya, saudara perempuan Adi ibn Hatim, dan memberinya sebagai hadiah. Saudara perempuan Adi ibn Hatim kembali kepada saudara laki-lakinya dan menganjurkannya untuk masuk Islam dan menghadap kepada Rasulullah. Akhirnya Adi datang ke Madinah dan ia adalah pemimpin kaumnya, yaitu kabilah Tayyi. Dan ayahnya yaitu Hatim At-Tayyi terkenal dengan kedermawanannya. Maka orang Madinah ramai membicarakan kedatangan Adi ibn Hatim. Adi masuk menemui Rasulullah yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya. Perhatikan. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. At-Taubah 31. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi para pengikutnya, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Jadi menurut penjelasan Muhammad, bagaimana cara mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan? Dengan cara bagaimana? Menurut penjelasan Muhammad? Kalau menurut penjelasan Muhammad dengan cara menyembah Tuhan itu. Nah, makanya saya bilang kan, Muslim itu memang IQ-nya memang mirip gorila. Tadi sudah saya bacakan, menurut Muhammad, bagaimana cara mereka mentuhankan, menjadikan alim ulama sebagai Tuhannya? Karena mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Sekarang saya tanya lagi, bagaimana cara mereka mempertuhankan alim ulama dan rahib-rahib? Meninggal dunia. Dia tidak mempertuhankan kok. Kamu tanyanya suruh mempertuhankan. Oke, coba baca dulu, baca ayat yang tadi baca. Baca. Dan pertanyaannya tuh. Coba dibaca dulu ayat yang pertama tadi. Bait yang pertama baca dulu. Mereka. Ya. Coba baca. Tidak kelihatan. Enggak, ayat Quran yang ada di depanmu. At-Taubah 31. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi. Dalam tanda kurungnya nggak usah dibaca dulu. Tanda kurungnya nggak usah dibaca. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Oke. Jadi ada nggak alim ulama yang dijadikan Tuhan selain Allah? Tidak ada. Botolnya setengah mati.
Ini loh, lihat ya Ari Purwanto, ada orang namanya Adi ibn Hatim datang kepada Muhammad. Sedang pada leher Adi ibn Hatim itu tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Muhammad sedang membacakan At-Taubah 31. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Lalu Adi melanjutkan kisahnya. Adi bilang, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi mereka para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi para pengikutnya. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib. Paham? Paham. Berarti ada nggak orang pertuhan alim ulama? Nah, menurut saya tidak ada. Memang botol setan. Udah di bawah sana, tidur kamu di bawah sana. Botolmu udah nggak karu-karuan. Makanya saya bilang teman-teman, alasan seseorang masih Islam karena dia nggak belajar agama Islam. Ini ayat ini sudah jelas. At-Taubah 31. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Bagaimana cara mereka menjadikan rahib-rahib dan orang alim ini sebagai Tuhan? Dijelasin sama Muhammad dengan cara mereka mengharamkan hal yang halal. Hal yang halal diharamin, diikutin. Hal yang halal diharamin, ya. Kemudian menghalalkan yang haram. Yang haram dihalalin, yang halal diharamin, diikuti oleh pengikutnya. Itu cara mereka mempertuhan alim ulama. Dan umat muslim mempertuhan Muhammad dengan cara yang di Muhammad jelaskan ini. Bagaimana cara umat muslim mempertuhan Muhammad? Contoh, di dalam Al-Quran darah itu diharamkan. Tapi apa yang terjadi? Umat muslim minum darah Muhammad. Bagaimana umat muslim minum darah Muhammad? Baik, kita itu punya bukti teman-teman. Kita nggak asal-asal ngomong, ya. Bagaimana darah Muhammad diminum? Ya, nih kita putarkan videonya. Apakah darah Muhammad diminum? Kalian dengarkan ya. Nih. Besarkan suaranya dulu, perhatikan. Nih. Perhatikan. Kita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Kitabnya Mafahim Yajib an Tusahha. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam hijamah. Nabi pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh. Nah, menurut Al-Quran darah itu haram, tapi dihalalkan oleh Muhammad. Dan ketika pengikutnya minum darah Muhammad, kata Muhammad masuk surga. Yang demikian itulah cara umat muslim menghalalkan yang diharamkan Allah, dan umat muslim mengikuti Muhammad. Makanya saya bilang umat muslim itu penyembah dan penuhan Muhammad menurut penjelasan Muhammad sendiri. Yuk silakan bantah omongan saya itu. Naik ke sini bantah itu. Sungguh nekat yang nyata kamu kalau bisa bantah omongan saya. Biar aku yang jawab itu, Dis. Ya, silakan Syahrul, nyalakan kamera. Oke. Saya bantai, Dis ya. Awas kau, Dis. Tapi aku tidak lama di atas ini, Dis. Saya bantai ya. Silakan. Oke. Jadi di sini dijelaskan di situ menjadikan orang-orang alim itu orang Yahudi, rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan. Nah, itu Nabi Isa gitu. Nih. Oke. Menurut penjelasan Muhammad, bagaimana cara mereka mempertuhan rahib-rahib dan alim ulama? Iya, ini orang Yahudi mempertuhankan dia. Orang Yahudi ini mempertuhankan dia. Coba balik dulu kameramu. Kameramu balik dulu coba. Saya si Syahrul, Bang. Masa sih kau nih? Ya, Syahrul, balik dulu kameramu. Sudah, tenang ya, tenang. Tenang. Menurut Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhan alim ulama? Ada. Ada. Bagaimana cara mereka mempertuhan alim ulama? Ya, makanya saya jelaskan dulu di sini. Menurut Muhammad, dengan cara menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, betul? Ya, saya baca dulu sini dulu. Saya balik dulu kameraku. Nah, begitu. Santai kita di santai. Itu kan tafsir ringkas Kementerian Agama, bukan kata Muhammad.
Jadi kamu mau ini tafsirkan sendiri gitu. Baik, tafsirnya ini bukan kata Kementerian Agama, tapi kata Muhammad sendiri. Masalahnya kamu tadi juga mentafsirkan juga itu dari bawahnya Baik, itu. saya balik kamera saya ya. Saya balik kamera saya. Kita harus sabar teman-teman menghadapi Muslim yang mereka ini membantah penjelasan nabinya sendiri. Udah nabinya yang jelasin dibantah. Oke. Sahrul, coba. Oke. Menurut penjelasan Muhammad, bagaimana cara mereka mempertuhan alim ulama? Nih, ini kata Muhammad nih. Rasulullah bersabda, perhatikan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Jadi menurut penjelasan Muhammad, cara mereka mempertuhan atau beribadah kepada rahib-rahibnya dengan cara demikian ini, betul? Ya, begini. Oke, sekarang balik lagi kameramu. Tunggu dulu. Baca dulu satu kali begini, Dis. Kamu tidak mau dengar penjelasan Muhammad? Ya, baca dulu, baru. Kamu tidak mau mendengar penjelasan Muhammad atau bagaimana? Jadi saya ini baca dulu baru saya balik kamera. Takut mereka dengan penjelasan nabinya sendiri. Balik dulu ke sini. Coba kameramu mau kembali atau gimana? Iya kan? Indah. Sebentar. Apakah kamu mau membalik kameramu atau tidak? Enggak, tak kasih turun saja kalau begitu saya di sini. Takut dia. Mau lari? Pencet tombol lari. Biar kau sendiri yang kasih. Coba balik dulu kameramu, balik dulu kameramu. Aku tidak mau saya. Tidak mau. Ya sudah, kau di bawah sana. Mereka takut teman-teman. Karena menurut penjelasan Muhammad sendiri, kata Muhammad, saya kasih contoh. Karena banyak orang-orang otak-otaknya yang agak-agak IQ gorila. Nih, saya kasih contoh sederhana. Misalnya ada ulama, oke? Atau ada orang alim atau siapalah, atau pemimpin agama atau siapa. Sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwa darah itu haram. Haram darah itu untuk dikonsumsi di dalam Al-Quran. Ya. Lalu ada ulama bilang begini, darah itu halal. Lalu kamu ngikutin dia, kamu taat kepada ulama itu. Padahal di dalam Al-Quran haram. Ketika kamu lebih taat kepada ulamamu itu, dia menghalalkan yang haram, menurut Muhammad kamu sudah mempertuhan itu ulamamu itu. Nah, kalau kita pakai hukum yang sama, maka umat muslim sudah disimpulkan mempertuhan Muhammad. Bagaimana caranya Bang umat muslim mempertuhan Muhammad? Karena umat muslim mengikuti Muhammad menghalalkan yang haram. Apa Bang yang haram kemudian dihalalkan oleh Muhammad? Darahnya Muhammad diminum. Tapi seperti biasa umat muslim ini kan pakai standar ganda. Apa standar gandanya? Nih. Bagaimana caranya mereka berstandar ganda? Kalau minum darah temanmu, kamu Dracula. Tapi kalau minum darah Muhammad, bukan Dracula. Nih, saya putarkan. Bagaimana cara umat muslim itu berstandar ganda? Pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Nah, itu standar gandanya. Kalau minum darah Muhammad, bukan Dracula. Kalau minum darah teman, Dracula. Karena mereka itu memang senangnya standar ganda. Gitu teman-teman ya. Yo silakan ya. Kalau Anda muslim silakan ajukan permintaan naik. Bantah apa yang saya katakan. Yo. Saifud 504. Dis mulutnya kayak anjing dis. Datang ngamuk marah. Silakan nyalakan kamera. Orangnya jelek aja. Gak tahu tai. Kenapa kamu datang kemari tidak membantah malah mewek? Adakah bantahan? Atau hanya mewek surup kejang kesetanan? Mereka tidak bisa membantah teman-teman. Mereka hanya bisa mewek, bentar lagi teriak darah halal. Halal darahmu bagi umat muslim. Jawaban kagak ada.
Jadi ada jawaban nggak, Saiful? Ada jawaban? Tidak ada jawaban. Baik, kamu di bawah kalau nggak ada jawaban. Nekat yang nyata kamu datang kemari. Bukannya jawab malah kejang-kejang surup kesetanan. Oke, kita kasih naik ada Jamroni sebentar. Oh, The Truth. Oke, The Truth. Oh, salah pencet. Deki. Terima kasih pausnya ya. Teman-teman yang memberikan support, yang memberikan gift, saya ucapkan terima kasih banyak. Deki. Selamat malam, Deki. Deki? Waduh, menset. Deki, apakah Anda mendengar suara saya? Dengar Bang Edis, kepencet nih Bang Edis, saya Kristen. Oke, kalau begitu saya turunkan ya, saya turunkan. Ada Aladin. Teman-teman, saya ini ya, kalau mencet itu kadang-kadang saya pencet Aladin, muncul yang lain ini. Karena yang naik itu sudah saya bilang, kalau Kristen jangan mengajukan permintaan naik, teman-teman. Ya, Aladin, selamat malam. Nah, kabur lagi. Oke, kita kasih naik ada Zibril. Ya, Zibril. Selamat malam, Zibril. Nah, nggak bisa ngomong. Jibril, apakah Anda mendengar suara saya? Oke. Baik, karena Jibril nggak nyambung, kita turunkan. Sinyalnya juga kadang-kadang berat ya, teman-teman ya. Sinyalnya berat. Kita kasih naik ada The Truth. Oke, The Truth. Ya, selamat malam The Truth. Iya Bang Edi, selamat malam. Ya, silakan The Truth, nyalakan kamera Anda. Ya apa kabar Bang? Kabar baik Bang The Truth. Iya. Ya, gimana Bang? Ini belum beres ya, masalah Rob. Ya, karena banyak umat muslim itu takut sama jamaah. Ustadz takut sama jamaah, nanti jamaah bubar gitu. Iya. Ya sebenarnya ya itu kan diksi ini kan muncul. Saya ngerti maksud hostnya ini, teman-teman muslim di bawah. Kalian itu kan selalu menanyakan kenapa Yesus Kristus itu dituhankan yang seorang manusia. Betul toh Bang Edis? Iya. Iya, karena memang dia Tuhan. Mau gimana lagi? Menurut Al-Quran, Isa itu adalah Rob. Ya. Tapi muslim nggak tahu itu. Bahkan ayatnya yang abang baca tadi. Iya, mereka menjadikan alim ulama sebagai Rob di samping Allah dan Al-Masih. Iya. Tapi di situ ada kesalahan Bang di Quran. Sebenarnya bacanya yang benar min dunillahi wal masih ibni Maryam. Iya. Begitu. Bukan bukan fata, bukan baris atas. Betul. Jadi memang penerjemahan ini telah terdistorsi dia. Iya. Makanya kalau kita lihat terjemahan itu ada tanda kurung ditambahin karena penerjemah takut mau menerjemahin itu apa adanya. Jadi sebenarnya host, saya udah buktikan di channel saya, sebenarnya orang Islam itu menurut Al-Quran lebih dari 2, minimal 3 robnya. Betul, bahkan bisa 4 sampai 5. Iya. Tapi gimana begini, ya nggak usah dibongkar di sini lah Bang Edis ya. Okay. Kita ngobrol biasa-biasa aja dah. Ya, tapi begini, banyak orang yang menyaksikan ini bahwa Anda ini seorang muslim ini. Bagaimana ini? Mereka ini The Truth ini muslim loh, tapi dia berani jujur mengatakan apa adanya tentang Islam. Iya. Jadi sebenarnya gini, seandainya Muhammad dan Isa sejaman, maka Muhammad tunduk patuh mutlak kepada Al-Masih putra Maryam. Iya, harusnya begitu. Tapi karena Muslim membuat hadis, akhirnya mereka membuat Muhammad versi yang lain. Betul. Muhammad versi keinginan sesuai para pengarang hadis. Ya ibarat gini Bang Edis, firman Allah itu jadi Quran. Kepada Al-Masih, firman Allah itu jadi Al-Masih. Jadi Muhammad itu tunduk sama risalahnya sendiri. Karena Isa itu risalahnya adalah menjadi dirinya, makanya dia berani bilang aku. Saat dia bilang aku, itu Allah yang ngomong. Kalau Muhammad dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan dia aku. Gak pernah Bang Edis. Oke. Itu bedanya. Oke, coba kita konfirmasi dulu nih. Ada Medi. Medi. Oke, siap. Ini The Truth ini, dia ini Muslim. Tetapi dia mengakui, mengiyakan ya, bahwa
Ya, selama yang kita bicarakan panjang lebar tadi. Coba Medi, apakah kamu menyaksikan bahwa The Truth ini seorang muslim? Boleh kamu tes misalnya, coba silakan. Boleh. Silakan. The Truth ini belajar agama itu secara otodidak atau gimana? Atau berguru? Iya, guru saya ada, cuma kan nggak perlu saya sebut. Tapi yang pasti kita ingin tahu dulu, Bang. Ya jangan kita hanya sekedar katanya-katanya mendengar ustadz dan ulama. Itu dulu yang kita titik beratkan, kita fokus dulu ke dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi baca Quran itu harus ngerti maknanya. Begitu, Saya setuju dengan Bang Trot, saya setuju. Kita belajar Al-Quran itu harus berguru, tapi juga dengan akal dan pikiran. Maksud saya begini Bang, kita itu harus ngaji diri. Contoh, kita belajar buku misalnya kan, atau belajar apa dari seseorang. Tapi dari yang kita pelajari itu bertentangan dengan akal, pikiran yang sehat, yang nyata, yang kita bisa bilang fakta. Nah, seperti itu bisa dibilang itu salah. Medi, suaramu makin lama makin lembut. Medi, suaramu itu makin lama makin lembut. Terima kasih. Mengerti Oke lah. Bang Trot? Mengerti kan? Oke, tapi Medi sudah setuju ya, sudah sepakat ya bahwa The Truth memang muslim ya? Belum. Belum. Coba tes dulu lah dia, apa yang membuat Anda ragu bahwa dia seorang muslim? Coba. Karena masih mengaku Isa Al-Masih itu memang Tuhan. Betul. Kalau saya tidak setuju. Kenapa saya bilang tidak setuju? Kenapa saya bilang setuju? Tanya dulu dong Bang Trot. Kenapa saya bilang tidak setuju? Oke, gini aja, nggak apa-apa. Coba Anda punya Quran di situ? Nggak punya. Nggak punya. Kalau dia punya, dia nggak mungkin lagi besok masih kayak gini. Kita rangkai dengan ayat lain maksudnya Bang Edis. Dengar gini Bang Trot. Kalau saya bongkar, nggak enak. Hostnya nggak punya mainan nanti. Dengar dulu Bang Trot. Ya, silakan. Ngaji di sini, itu di masjid. Soalnya saya punya anak kecil, jadinya takut ribut. Jadinya kita ngajinya di masjid gitu. Ngerti kan Bang Trot ya? Ya udah nggak apa-apa. Baiklah. Kalau saya bongkar ya host, sebenarnya ada ayat lain yang saya rujuk bahwa sebenarnya seluruh manusia itu bisa menjadi Rabb. Tapi nggak apa-apa host. Makanya orang tua itu kan Rabbayani Sohiro. Dalam konteks, sebentar Bang Edis, sebelum abis ini saya turun deh, biar Bang Edis lanjutkan ya. Di dalam konteks, di dalam surat At-Taubah ayat 31, bukan tidak boleh bahwa ruhban, ruhban sama ahbar, pemuka Wahyudi dan pemuka Nasoro itu menjadi Rabb, bukan itu konteksnya. Karena apa? Karena mereka itu tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Apa itu? Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Apa itu? Riba. Bisa saya kaitkan satu ayat lain dan ayat yang lain. Jadi pemuka agama mereka waktu itu, Bang Edis, melakukan riba. Berarti kita tahu di dalam Taurat itu riba nggak boleh. Tapi dihalalkan sama pemuka agamanya dan diikuti oleh jemaatnya. Betul, Bang Edis. Bukan karena mereka tidak boleh menjabat sebagai Rabb. Bukan itu konteksnya. Tapi karena mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bang Edis lanjut aja Bang Edis, nanti ketahuan semua jadi nggak ada mainan sampai ya. Boleh saya nanya sama. Terima kasih Bang Edis ya. Sama-sama. Nanti dulu. Mohon maaf, cukup. Anda nggak mau buka Quran, jadi saya nggak mau lanjutkan. Terima kasih Bang Edis. Ya, terima kasih. Saya turunkan dulu ya terus ya. Begini Frans Tono, begini. Masalahnya begini, kita itu kalau mau diskusi agama harus ada dalil. Kita bukan debat congor, tapi kita debat data, diskusi by data. Kalau kamu tidak punya Al-Quran, ya besok saja kamu naik ke sini. Kalau sudah beli Quran. Tapi saya takutnya setelah kamu beli Quran, kamu akan tidak percaya lagi kepada isinya. Oke? Tunggu sebentar. Begitu saja. Nah, jangan takut kayak gitu loh. Gimana? Nah, kan gini, kalau saya bertanya dan mengungkapkan fakta misalnya kan bisa sendiri Bang Edi sendiri yang buka. Oh, surat ini misalnya. Bisa Bang Edi sendiri yang buka ini misalnya kan surat ini gini. Kan bisa. Walaupun saya tidak punya Al-Quran, kan Bang Edi bisa buka. Oh benar. Ini salah, benar kan? Ya, tapi lebih bagus Anda siapkan dulu Al-Quran baru naik ke sini ya. Ambil dulu Al-Qurannya. Al-Quran saja nggak punya, Anda mau ngomong apa? Al-Quran saja nggak punya. Kalau kita mau diskusi lintas agama, Anda siapkan Quran, Bible, hadis Anda siapkan. Ya, kalau nggak punya gimana kita mau diskusi, mau ngomong apa, kita debat congor. Ya jangan begitu, ya. Ada bangsa Melayu.
Ya, bangsa Melayu silahkan nyalakan kamera Anda. Nah, lari. Bagaimana ini Anda naik lalu lari? Aduh. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Rojes. Muhammad Rojes. Selamat malam Muhammad Rojes. Malam Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Sabar ya Bang, aku ngambil baju dulu. Nah. Bukannya disiapin dulu Bang, malam-malam nggak pakai baju, gimana? Rojes, Rojes. Ya, Amerika gimana Bang lagi Rojes? panas ini. Gimana Bang Rojes? Gimana? Gimana Bang Ro? Ya gimana Bang Edis? Anda sudah nonton dari tadi atau baru sama masuk? Baru masuk Bang. Baru masuk. Anda Muslim? Muslim? Muslim. Anda memperdalam agama Islam? Waduh, aku buta huruf Bang. Nah, makanya sudah saya bilang Bang, alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak mengetahui apa itu Islam. Seandainya dia mengetahui apa itu Islam, maka mustahil bagi dia besok pagi bangun masih dalam keadaan Islam lagi. Aku mau nanya sama Bang Edis ini. Apa itu? Kalau orang buta huruf nggak bisa baca, nggak bisa. Jangankan Al-Quran bahasa Indonesia aja nggak bisa itu. Apa itu tulis komen-komen di bawah itu nggak tahu aku. Nah, gini Bang. Setahu Anda selama Anda jadi orang Islam, Muhammad tuh buta huruf nggak? Kurang tahu juga lah Bang. Katanya buta huruf. Terus Anda ini tahu apa? Rojes. Udah kamu dibawa dulu Rojes. Nah, nanti makin kita panjang ngomong makin kacau nanti obrolan kita. Tidak tahu apa-apa tentang agama Islam gimana? Aduh. Yuk, silakan. Mewa Julianti Sitorus. Dari tadi dia naik terus nih, kita kasih naik. Mewah Julianti Sitorus. Agus Ibrahim, makasih Bang Agus Ibrahim. Saya mau balas Agus Ibrahim, mau inbox tapi nggak bisa karena di privasi. Oke, Mewah Julianti. Halo? Gimana Mewah ini naik terus, tapi naikin lari. Oke, kita kasih naik ada Basori, restorator Indonesia. Basori. Ya, Basori. Selamat malam, Bang. Gak lama ya gak jumpa ya? Iya. Gak lama gak jumpa. Basori. Ya. Bagaimana ini? Kenapa Anda ini masih nekat saja menjadi seorang muslim? Ya, terus? Kemarin Anda sudah mengakui bahwa tidak ada nabi di bawah kolong langit ini yang menyuruh minum kencing hewan selain Muhammad, betul? Bukan kencing hewan tapi kencing unta. Iya, unta kan hewan. Bukan, redaksinya harus kencing unta. Oh, kencing unta. Baik. Kalau hanya unta seolah-olah nabi yang lain membolehkan minum kencing kencing anjing, kencing kucing. Gini aja. Ada nggak nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan-hewan? Ada nggak? Selain Muhammad? Saya rasa tidak ada. Tidak ada. Berarti satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan yaitu unta adalah Muhammad, betul? Kencing unta. Betul? Nah. Ini pembahasannya Rob loh, bukan itu. Iya, ini sekedar bernostalgia dulu. Makanya saya bilang Muhammad itu nabi yang dalam tanda kutip agak lain, betul? Kalau memang itu memberikan sebuah kebaikan, kenapa tidak? Kebaikan? Jadi menurut Anda, restorator, nama Anda ini udah restorator loh, tapi bukannya membuat sebuah kemajuan, malah membuat kemunduran ini. Gini. Pada saat itu, air minum air kencing unta itu ada alternatif untuk sebuah pengobatan. Baik. Anda tahu bagaimana medis, ya, bagaimana hasil dari penelitian para ahli penyebab merebaknya penyakit MERS. Dulu kan pernah menyebab penyakit MERS, tahu? Ya. Tahu nggak? Ya, tahu MERS. Adalah karena kencing unta nih penyebab penyakit MERS. Nih. Saya tunjukkan kepada Anda, makanya ikut Muhammad tuh Anda bisa sial. Aduh, makanya nih
Saya balikan kamera saya. Masalah ketuhanan itu. Saya mau debat masalah itu. Masalah No, berat nih. Enggak, saya mau bicara tentang medis dulu nih. Makanya teman-teman, kalau kalian ngikutin Muhammad itu, kalian itu bisa sial, bisa berbahaya kalian itu. Lihat nih. Ini adalah penemuan atau hasil observasi dari para pakar-pakar ahli kesehatan ya. Kencing unta dan bahaya penyakit MERS. Ya, jadi penyakit MERS itu merebak akibat bagaimana? Apa yang Anda katakan tadi? Enggak, saintisnya, ahli-ahlinya itu Muslim atau bukan Islam? Kalau Muslim pasti nanti obat. Kalau Muslim yang ngomong, apapun omongan Muhammad tuh obat. Misalnya nih, aduh, saya kasih tunjuk lagi nih. Saya kasih tunjuk nih ya. Nih, saya kasih tunjuk Anda kalau Muslim yang buat nih. Aduh. Analisa. Sungguh nekat yang harus nyata. Berimbang, kalau Muslim yang bikin nih loh. Harus berimbang. Ini kalau Muslim nih. Kalau Muslim yang bikin ini. Sekarang saya tanya, ini kalau laler, pernah lihat laler? Pernah lihat? Kalau laler masuk ke minuman orang Muslim apa yang dilakukan? Mencelupkan pakai tangan kiri, kemudian dicelupkan, lalu dibuang, lalu diminum. Minum. Makanya teman-teman, kalau orang Muslim yang meneliti asal itu dari Muhammad, pasti yang benar juga jadi, yang salah juga jadi benar. Sekarang saya kasih Anda logikanya, saya kasih Anda logika nih. Karena apa? Saya boleh menjawab. Ya. Ketika kita mencelupkan, kita itu menetralkan zat yang membuat suatu kejelekan, akhirnya kita celupkan, kita menjadi netral, akhirnya bisa kita minum lagi. Baik. Jadi kalau ini masuk ke minumanmu, kamu celupin ke dalam air minummu, lalu kamu minum. Ya. Mantap, indahnya agama Islam. Indahnya agama Islam. Sebentar. Jadi sebentar. Basori. Saya pengen tahu gini. Jadi kamu itu sebenarnya jujur nggak di hati kamu sendiri, atau kamu ngomong begini hanya untuk biar nggak malu sama Muhammad? Gini, kalau sungguh-sungguh minuman kemasukan laler, kamu celupin laler itu ke dalam lalu kamu minum? Betul, saya melakukannya. Baik, karena menurut Anda laler ini kalau masuk ke minuman, maka minuman itu jadi sehat, betul? Bukan menjadi sehat, karena gini, ketika lalat itu ada di dalam minuman kita, kemudian tangan kiri kita itu lelep nih, kita lelepkan tangan itu sehingga menjadi netral. Bukan semata-mata lalat itu masuk kemudian langsung kita minum, enggak gitu. Oke, saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan hadisnya ya. Memang orang Muslim nih ya, nih. Masalah rob, aduh kamu kalah ini Adis. Waduh, ini saya tunjukkan hadisnya dulu, sabar. Saya tunjukkan hadisnya dulu. Perhatikan nih. Dari Abu Hurairah. Aduh, dengar lu. Kamu tadi temanya apa? Iya, habis ini kita balik ke situ. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga, ya kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis
doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mengundang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord. Ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.